warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hanafi dengan NIM 19101191, kelas S1 Tata 07F dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Cita-cita saya lulus tepat waktu dengan IPK yang sangat memuaskan dan cepat mendapatkan pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan praktikum algoritma dan pemrograman modul 5 tentang subprogram, fungsi, dan prosedur. Sekilas tentang fungsi dan prosedur. Fungsi dan prosedur adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu fungsi atau prosedur dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input, menyimpan hasil ke dalam suatu larik atau file, dan atau output, menampilkan hasil di layar monitor, ataupun melakukan penyeleksian dan perhitungan. Fungsi dan prosedur banyak digunakan dalam pemrograman dengan tujuan yang pertama, program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih fungsi. Maka fungsi utama menjadi lebih pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, dapat mengurangi pengulangan kode. Langkah-langkah program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk fungsi-fungsi. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menuliskannya, tetapi cukup memanggil fungsi-fungsi tersebut. Dan yang ketiga, mempermudah dalam menemukan kesalahan program dan menghemat ukuran program. Di dalam matematika, fungsi biasanya dituliskan seperti pada contoh berikut. Pada kedua contoh di atas, f dan h adalah nama fungsi, sedangkan x dan y adalah parameter fungsi yang bersangkutan. Nilai yang dihasilkan oleh suatu fungsi bergantung pada masukan parameter. Misalkan, x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 dikurangi 8 sama dengan 10. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, maka H 1, 2 sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 2 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 3. Di dalam pemrograman, fungsi tersebut dapat dideklarasikan menjadi subprogram tersendiri dengan struktur dalam bentuk pseudocode sebagai berikut. Berdasarkan struktur tersebut, sebuah fungsi mempunyai struktur yang terdiri dari yang pertama, bagian header, berisi nama fungsi, argumen, parameter inputnya beserta tipe data setiap parameter tersebut, tipe data dari nilai yang akan dihasilkan atau dikembalikan oleh fungsi, dan spesifikasi tentang fungsi tersebut. Yang kedua, bagian deklarasi atau kamus, berisi pendeklarasian variabel yang hanya dapat digunakan pada fungsi tersebut atau variabel lokal. Dan yang ketiga, badan fungsi, berisi instruksi-instruksi untuk menghasilkan return value, nilai yang akan di-outputkan atau dikembalikan oleh fungsi, dan tanda return yang menunjuk pada nilai yang akan di-outputkan atau dikembalikan oleh fungsi. Jika ditranslasikan ke dalam struktur bahasa C, struktur fungsi menjadi sebagai berikut. Contoh deklarasi fungsi pada pseudocode dan hasil translasi ke struktur bahasa C sebagai berikut. Pendeklarasian fungsi tersebut dilakukan di bagian kamus atau deklarasi utama agar fungsi tersebut dapat diakses oleh subprogram yang lain ataupun oleh bagian algoritma utama. Fungsi diakses dengan cara memanggil namanya diikuti dengan urutan parameter aktualnya. Karena fungsi menghasilkan sebuah nilai, maka diperlukan sebuah peubah atau variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan tipe data fungsi untuk menampung nilai dari fungsi dipanggil tersebut. Cara pemanggilan fungsi dalam bentuk pseudocode adalah sebagai berikut. Hasil translasi ke dalam struktur bahasa C adalah sebagai berikut. Contoh pemanggilan fungsi dalam pseudocode dan hasil translasi dalam bahasa C sebagai berikut.
Selain itu, fungsi juga dapat langsung dimanipulasi oleh suatu instruksi seperti contoh berikut. Suatu keterbatasan dari subprogram yang menggunakan struktur fungsi adalah hanya mampu menghasilkan satu buah nilai, yang berarti fungsi hanya mengerjakan satu tugas saja. Jika terdapat lebih dari satu nilai yang harus dihasilkan atau dikembalikan, subprogram tersebut tidak elegan dituliskan dengan struktur fungsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, subprogram dapat dideklarasikan dengan menggunakan struktur prosedur yang memiliki bentuk pseudocode sebagai berikut. Berdasarkan struktur tersebut, prosedur memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur fungsi, yaitu terdiri dari bagian header, bagian deklarasi atau kamus, dan badan prosedur. Perbedaannya terletak pada bagian argumen yang ada di bagian header. Argumen pada struktur fungsi hanya terdiri dari parameter input saja, sedangkan argumen pada struktur prosedur dapat terdiri dari parameter input, parameter output, dan atau parameter input-output. Hal tersebut membuat jumlah nilai yang di-outputkan dari struktur prosedur dapat lebih dari satu, selama nilai tersebut dideklarasikan sebagai parameter output atau parameter input. Dalam bahasa C, istilah prosedur tidak dikenal. Yang dikenal hanya fungsi saja. Namun, istilah prosedur dalam bahasa C dapat dibentuk dari fungsi tanpa return value atau void. Jika bentuk pseudocode dari struktur prosedur di atas ditranslasikan ke dalam bahasa C, hasilnya sebagai berikut. Contoh deklarasi prosedur pada pseudocode dan hasil translasi ke struktur bahasa C sebagai berikut. Tanda pointer pada parameter Y menunjukkan bahwa parameter tersebut adalah parameter output atau parameter input-output. Tanda pointer tersebut harus selalu mengikuti parameter ketika diproses pada badan prosedur agar nilainya dapat di-outputkan. Sama seperti fungsi, prosedur juga dapat diakses dengan cara memanggil namanya, diikuti dengan urutan parameter aktualnya jika ada. Setelah prosedur tersebut dideklarasikan pada bagian deklarasi atau kamus, namun perbedaannya, pemanggilan prosedur tidak dapat langsung dimanipulasi. Selain itu, pemanggilan prosedur juga tidak memerlukan variabel, karena prosedur tidak memiliki return value, seperti struktur fungsi. Adapun cara memanggil prosedur dalam bentuk pseudocode adalah sebagai berikut. Jika ditranslasikan ke dalam bahasa C, pemanggilan prosedur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Contoh pemanggilan prosedur dalam pseudocode dan bahasa C sebagai berikut. Tanda dan digunakan untuk memanggil parameter yang memiliki tanda pointer. Pada pendeklarasian, dalam hal ini adalah parameter output atau parameter input-output. Sebuah subprogram dapat dideklarasikan dengan struktur fungsi atau prosedur tanpa menggunakan parameter. Dengan kata lain, argumen pada struktur fungsi dan prosedur tersebut dapat dikosongkan. Pada fungsi dan prosedur tanpa parameter tersebut, output dapat diperoleh dari nilai yang sudah ditentukan atau diproses dari variabel global. Berbeda dengan variabel lokal yang hanya digunakan oleh fungsi atau prosedur tersebut. Variabel global dapat digunakan pada semua fungsi dan prosedur, termasuk program utama. Perubahan nilai pada variabel global dari suatu fungsi atau prosedur akan berakibat juga pada hasil yang diperoleh fungsi atau prosedur lain yang menggunakan variabel global yang sama. Fungsi dan prosedur rekursif. Suatu fungsi dan prosedur dikatakan rekursif jika fungsi atau prosedur tersebut melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Pemanggilan tersebut dapat berarti proses yang berulang
yang tidak dapat diketahui kapan akan berakhir. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rekursif adalah adanya pengkondisian untuk membuat fungsi dan prosedur tersebut berhenti. Contoh program yang dapat menerapkan metode rekursif adalah program untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Ya, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat tentang booking tiket kereta api dengan ketentuan subprogram, fungsi, dan prosedur. Untuk langkah awal, di bagian sini void itu tentang program prosedur untuk rincian harga tiket ekonomi, bisnis, maupun eksekutif. Lalu langkah selanjutnya poin 24 sampai dengan poin 36. Di sini adalah program fungsi untuk memasukkan boarding pass setelah memesan kelas pada kereta api. Lalu pada program utama, untuk chart yang awal di sini adalah untuk menampilkan pilihan atau yang telah diketahui di atas. Lalu pada bagian sini adalah penginputan kelas yang kita pilih, ekonomi, bisnis, atau eksekutif. Lalu pada poin 68 di sini adalah memasukkan boarding pass atau validasi tiket. Jika benar, maka akan langsung ke langkah selanjutnya. Namun jika salah, akan kembali lagi ke awal untuk memilih kelas pada kereta api. Lalu, jika boarding pass tersebut benar, maka akan muncul terima kasih dan sampai jumpa kembali. Di sini, maka program tersebut selesai. Langsung saja saya akan mendemonstrasikannya. Langsung saja di run. Dan di sini kita memilih kelas ekonomi, bisnis, atau eksekutif. Misal bisnis. Tertera harganya 350. Lalu kita memasukkan boarding pass-nya. Jika benar 19, 10, 11, 91. Benar, terima kasih. Dan di sini akan muncul lagi pilihan akan mencoba kembali atau tidak. Jika ya, maka akan muncul seperti awal dan kita akan memilih lagi, misal eksekutif. Lalu kita memasukkan boarding pass yang benar. Terima kasih dan ingin mencoba kembali. Jika tidak, maka selesai. Lalu bagaimana jika boarding pass-nya salah? Kita memilih ekonomi. Kita memasukkan boarding pass yang salah. Maka akan muncul salah dan coba kembali. Jika ingin mencoba kembali, ya, maka akan tampil kembali pilihan kelas. Jika kita misal memilih kelas bisnis, muncul, lalu kita memasukkan boarding pass yang salah kembali, muncul apakah ingin mencoba kembali. Jika tidak, maka program selesai. Begitu seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart untuk program yang saya buat. Untuk langkah awal di sini mulai. Lalu pada prosedur langkah pertama, pemilihan kelas. Pada langkah kedua, kita memilih kelas ekonomi, bisnis, atau eksekutif. Lalu pada prosedur langkah 3, di sini akan menghitung biaya booking. Lalu setelah menghitung biaya booking, selanjutnya yaitu total biaya pembookingan. Setelah total biaya keluar, maka langkah selanjutnya yaitu pemasukan boarding pass.
Jika dalam proses boarding pass kita memasukkan boarding pass yang salah, maka akan ditunjukkan untuk kembali ke awal dan untuk memilih kelas kembali. Namun, jika dalam proses boarding pass benar, kita akan ditunjukkan untuk kedua pilihan, selesai atau kembali lagi ke awal untuk memilih kelas kembali. Begitu seterusnya. Almarhum Ki Dalam Asep Sunandar Senaria dalam setiap pagelarannya selalu mengatakan, apalah arti nama tanpa sebuah karya? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.